penting dalam matematika, yakni sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Sebagai angka, 0 digunakan untuk tempat dalam sistem nilai tempat. Dengan penggunaan angka tersebut, maka kata Arab "shifr" yang artinya 0 atau kosong diserap ke dalam bahasa Prancis menjadi cipher, dan dalam bahasa Jerman menjadi ziffer, dan dalam bahasa Inggris menjadi cipher. Bilangan 0 ditulis bulat dan di dalamnya kosong. Al-Khawarizmi pun memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab. Para matematikawan di seluruh dunia mengakuinya dan berhutang budi kepada Al-Khawarizmi. Dia juga mengarang buku sundials atau alat-alat petunjuk waktu dengan bantuan bayangan sinar matahari. Pada tahun 847 Masehi, Al-Khawarizmi wafat dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan kenangan abadi bagi para ilmuwan matematika di seluruh dunia dengan mewariskan berbagai khazanah ilmu pengetahuan. Buah pikirannya pun banyak disumbangkan pada peradaban dunia dan masih dapat kita manfaatkan hingga saat ini. Dengan begitu, namanya tetap abadi sejalan dengan pemanfaatan umat manusia atas pemikirannya. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan keuletannya dalam belajar. Kuadrat. Dalam bukunya ini, ia menjelaskan cara menyederhanakan suatu Gimana? bilangan Sudah kuadrat. tergambar adik-adik? Cabang matematika yang mempelajari Tadi kelihatan lah. dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Tadi kelihatan adik-adik? Enggak kelihatan, Bu. Gak melihat ya? Aduh, kasih. Enggak kelihatan, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Waduh. Oke. Ini saya putar lagi. Enggak. Saya kira tadi sudah. Oke, ini ya. Kelihatan? Kelihatan? Assalamualaikum sahabatku muslim. Kelihatan? Yang gak suka Saya bukan di sekolah. Kelihatan? Mem. Kelihatan lah? kelihatan. Kelihatan, oke. Alhamdulillah. Ya, pelajaran hitung-hitung ini sering tak disukai karena rumit dengan angka dan rumus. Tapi ngomong-ngomong soal matematika, sahabat kaum muslim tahu nggak sih? Ada loh ilmuwan muslim yang berjasa di bidang hitung-hitung ini sampai diberi julukan Bapak Matematika. Penemu angka 0, penggagas algoritma, perintis konsep aljabar, dan masih banyak penemuan penting lainnya. Itulah sederet prestasi ilmuwan muslim ini. Namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dia adalah bapak matematika. Lahir di kota Khawarizmi atau Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Dia adalah seorang ahli bidang dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khawarizmi telah bermigrasi bersama kedua orang tuanya menuju kota Baghdad, Irak. Saat itu, Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi yang juga sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Karena kecerdasan dan kegigihannya dalam belajar, Al-Ma'mun memasukkan Al-Khawarizmi sebagai anggota Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang disebut juga Wisma Kearifan di Baghdad, sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid.
menyederhanakan suatu persamaan kuadrat. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaannya yang pertama seperti menguraikan angka pecahan. Adapun dalam istilah matematika adalah menambah sejumlah angka tertentu untuk dua tambahan dengan tujuan memudahkan penyelesaian. Sedangkan al-muqabalah atau penyesuaian artinya menyamakan antara satu angka dengan angka yang lain dan menghasilkan suatu nilai. Buku ini sangat berarti secara ilmiah dan memiliki sejarah yang besar. Di dalamnya, dia merumuskan dan menjelaskan secara detail tentang tabel trigonometri. Tabel trigonometri yang memuat sinus dan tan merupakan salah satu penemuannya. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Manchester agar menjadi salah satu pendorong bagi kebangkitan keilmuan Eropa. Tak hanya rumus aljabar, sahabat Go Muslim. Ternyata Al-Khawarizmi lah yang pertama kali yang menemukan bilangan nol. Al-Khawarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan penggunaan angka-angka. Nol adalah suatu angka dan digit angka yang digunakan untuk mewakili angka dalam angka. Angka nol memainkan peran penting dalam matematika, yakni sebagai identitas tambahan bagi bilangan bulat, bilangan real, dan struktur aljabar lainnya. Sebagai angka, nol digunakan untuk tepat dalam sistem nilai tepat. Dengan penggunaan angka tersebut, maka kata Arab shifr yang artinya nol atau kosong diserap ke dalam bahasa Prancis menjadi cipher, dan dalam bahasa Jerman menjadi ziffer, dan dalam bahasa Inggris menjadi cipher. Bilangan nol ditulis bulat dan di dalamnya kosong. Al-Khawarizmi pun memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan ilmuwan Arab. Para matematikawan di seluruh dunia mengakuinya dan berhutang budi kepada Al-Khawarizmi. Dia juga mengarang buku zodiacs atau alat-alat petunjuk waktu dengan bantuan bayangan sinar matahari. Pada tahun 847 Masehi, Al-Khawarizmi wafat dalam usia 67 tahun. Dia meninggalkan kenangan abadi bagi para ilmuwan matematika di seluruh dunia dengan mewariskan berbagai khazanah ilmu pengetahuan. Buah pikirannya pun banyak disumbangkan pada peradaban dunia dan masih dapat kita manfaatkan hingga saat ini. Dengan begitu, namanya tetap abadi sejalan dengan pemanfaatan umat manusia atas pemikirannya. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan keuletannya dalam belajar. Oke, itu tadi ya materi dari saya terkait dengan motivasi dan pengenalan matematika itu sendiri. Oke, gimana adik-adik? Ada nanti untuk pertanyaan kita tunggu dulu ya dari pemateri setelah ini dari pemateri kedua ya. Oke, silakan demikian materi dari saya untuk atau tentang motivasi dan pengenalan matematika lebih dekat. Ya, saya serahkan kemudian kepada moderator untuk sesi tanya jawab kita adakan di akhir sesi ya. Silakan Mbak moderator, kepada Mbak Nanda dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Rospala yang sudah menyampaikan tadi temanya motivasi belajar, pengenalan, dan implementasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah kan ya, kita semua sudah melihat pemaparan dari Ibu Rospala. Luar biasa, ternyata matematika itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau kita belanja,
makan, segala macam. Ternyata ya kehidupan kita itu selalu berkaitan dengan matematika. Dulu waktu saya masih sekolah gitu ya, saya benci sekali dengan pelajaran matematika karena begitu apa ya namanya, begitu sulit menurut saya begitu sulit matematika. Jadi malas belajar matematika. Ternyata setelah mendengar dari Ibu Ros yang materi tadi, Masya Allah, ternyata di dalam kehidupan kita itu berkaitan dengan matematika. Nah, pada intinya kita nggak usah takut dengan matematika karena apa, kita harus mengubah mindset kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya karena pemateri kedua berhalangan, jadi kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Pak Reza Zulfikar Akbar, ST, MSc. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Hananda. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Oke. Nah, sebentar ya. Sudah terlihat? Ya, Pak. Silahkan untuk mengisi absen dulu ya adik-adiknya sambil saya mempersiapkan tampilan materinya. Sudah absen semua? Kalau sudah absen semua, izinkan saya ya menyampaikan materi, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya harap adik-adik semua nggak pusing ya tentang matematika, karena matematika itu sebenarnya asik. Nah, dan sudah juga dijelaskan oleh Bu Rosfala tentang matematika yang sebenarnya kalau kita ingin dan yakin dalam belajar matematika pasti semuanya akan dimudahkan. Nah, saya salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi saya mengajar di Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil, dan bidang konsentrasinya adalah transportasi. Ada yang tahu di sini Teknik Sipil itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi teknik sipil itu adalah salah satu bidang teknik yang dimana dia merancang bangun dalam pekerjaannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, atau mungkin lebih tepatnya
sharing ya kepada adik-adik semua tentang materi implementasi matematika dalam bidang teknik untuk menyongsong penguatan ekonomi di era pandemi yang sekarang ini adalah COVID-19 ya. Nah, sekilas tentang matematika ya, kita sebelum kita masuk ke implementasinya, kita kilas balik dulu nih. Apa sih matematika itu? Nah, yang pertama, matematika itu adalah sebagai ilmu dasar. Nah, jadi matematika itu adalah ilmu dasar, jadi matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian yang kedua adalah universal. Nah, di sini maksudnya matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada, kalau saya sebut adalah jembatan penghubung. Nah, kenapa bisa disebut dengan jembatan penghubung? Karena matematika di sini sebagai jembatan yang menghubungkan antara matematika dengan sains dan teknologi dengan mengabstraksi fenomena-fenomena alam menjadi masalah matematis. Nah, masalah matematis yang dibangun itu berdasarkan kondisi real, diselesaikan serta dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah ada pada matematika dan diinterpretasikan kembali ke dalam bahasa asalnya. Nah, dalam matematika, jembatan penghubung ini dikenal dengan pemodelan matematika. Nah, jadi dapat dikatakan ya bahwa matematika adalah suatu pola yang tumbuh dan kembang dalam kehidupan yang tercipta dari proses berpikir yang akan menciptakan pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi. Mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil lagi. Nah, selain itu, matematika memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Nah, metode matematis ini memberikan inspirasi kepada pemikir bidang sosial dan ekonomi. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmunya ya. Jadi matematika itu berperan penting dalam semua bidang ilmu. Yang pertama, dia memberikan inspirasi kepada pemikir di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian ada perhitungan matematika menjadi dasar bagi disiplin ilmu teknik. Nah, di samping itu juga pemikir matematis memberikan warna kepada kegiatan seni lukis. Nah, jadi dia juga sangat berhubungan dengan pada seniman, arsitektur, dan seni musik. Nah, juga dalam dunia perbankan dan ekonomi, matematika sebagai penopang maju mundurnya suatu negara. Karena di era pasar bebas sekarang, semua harus dihitung dan dijalankan secara matematis. Nah, dengan ilmu matematika ini dapat untuk mengembangkan semua hal sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan kaidah-kaidahnya matematika yang dianggap sebagai suatu ilmu yang menuntut manusia untuk melakukan suatu proses berpikir otak secara dinamis. Kemudian matematika pola pikir secara terstruktur. Oleh karena itu, peran matematika ini dapat dikatakan ya hampir di semua sendi kehidupan dan mendukung dalam upaya memajukan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi itulah kilas balik tentang matematika yang dimana matematika itu merupakan ilmu dasar dan dia universal dan dia adalah inti dari semua bidang ilmu kayak gitu. Nah, saya rasa adik-adik semua udah cukup paham ya dari penjelasan Bu Rosmala dan sekarang saya jelaskan tentang kilas matematika. Oke, kita lanjut ke slide 2. Nah, dan sekarang apa sih itu matematika teknik? Nah, jadi
matematika teknik itu merupakan bagian dari ilmu matematika ya. Nah, di sini disebutkan matematika yang Nah, jadi karena matematika teknik merupakan bagian dari ilmu matematika, khususnya untuk menyelesaikan dan mencari solusi serta memahami masalah-masalah yang muncul dalam berbagai studi bidang teknik. Nah, kemudian dalam matematika juga terdapat matematika komputasi, bisnis, teknik, dan sosial. Jadi matematika ini merupakan cabang matematika yang terkait dengan teknik matematika yang digunakan dalam sehingga matematika terapan ini berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak guna memecahkan masalah-masalah konkret di dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan wilayah lainnya. Nah, kemudian membuat matematika terapan merupakan ilmu yang diperlukan untuk menghitung segala sesuatu yang pastinya menggunakan rumus. Jadi semua matematika itu ada rumusnya. Rumusnya banyak sekali, tapi ingat kata Bu Rospala ya, jangan dihafalkan karena kalau kita menghafal rumusnya itu pasti tidak akan bisa semuanya, terpenuhi hafal karena matematika itu rumusnya sangat banyak sekali dan bermacam-macam. Nah, jadi matematika terapan merupakan ilmu yang diperlukan untuk menghitung segala sesuatu yang memerlukan rumus ya. Nah, jadi di dalam matematika teknik ini menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret di dalam bidang teknik. Kemudian membolehkan penjelasan analisis dan peramalan gejala di mana percobaan, survei, dan pengkajian pengamatan dalam penyelesaian gejala-gejala dalam keteknikan. Nah, dalam matematika teknik, pembelajarannya itu dimulai dari pendekatan yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, kemudian pengajaran matematika teknik hampir sama dengan matematika dengan sebutan kalau nanti adik-adik sudah mulai kuliah, nanti ada yang dinamakan kalkulus lanjut. Nah, itu sebutannya ya, sebutan matematikanya di beberapa yang harus dipraktikkan dalam pekerjaannya di kemudian hari. Nah, bisa dikatakan bahwa matematika teknik ini lebih ke pengaplikasian dalam suatu kejadian. Jadi misalnya hal-hal yang dipelajari dalam matematika ini, terutama matematika teknik, diantaranya seperti ini. Ya, jadi ada yang namanya limit dan fungsi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan. Kemudian ada juga fungsi trigonometri lanjutan dan penerapannya pada benda. Nah, kemudian yang ketiga ada grafik fungsi, fungsi komposisi, fungsi genap ganjil dalam keteknikan. Dilanjutkan dengan fungsi dan grafiknya atau introduksi. Kemudian ada yang dinamakan persamaan garis lurus. Kemudian ada sistem koordinat persegi panjang, rumus jarak, lingkaran, dan rumus titik tengah dalam bidang tertentu. Jadi banyak ya rumus-rumusnya tadi. Kemudian ada juga yang dinamakan materinya nilai mutlak, ada akar kuadrat dan kuadratnya dalam pemecahan masalah dalam penentuan barang penggunaan. Nah, untuk pemecahan masalah ini kan di kehidupan sehari-hari ya, dalam penentuan barang penggunaan. Kemudian ada juga yang ke-9 adalah kerapatan, desimal, dan ketaksamaan. Nah, di sini berperan penting dalam bidang yang akan digunakan untuk membentuk bangunan. Nah, kemudian yang ke-10 sistem binary. Nah, dan pastinya semuanya berguna dan berfungsi dalam pekerjaan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi matematika dan kehidupan itu saling bersamaan ya, dan tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih matematika dalam bidang teknik sipil? Nah,
dalam bidang teknik sipil ya, atau biasa disebut dengan bidang sipil. Nah, jadi kalau dalam istilah sipil, matematikanya itu artinya adalah merancang dan membangun, di mana semua yang kita rencanakan, yang semua kita bangun, misalnya kita ingin bangun rumah, bangun gedung, itu kita harus lakukan perancangannya dulu. Perancangannya kita desain, kita hitung. Nah, hitungannya itu pasti tidak lepas dari matematika yang kita pelajarin. Nah, jadi matematika di bidang teknik sipil itu sangat berhubungan erat ya dengan desain dan perancangannya untuk membangun. Nah, di sini dalam bidang teknik sipil atau biasa disebut dengan bidang sipil, itu matematikanya adalah dasar untuk merancang dan membangun. Jadi saya ilustrasikan seorang lulusan teknik sipil biasanya bekerja di bagian perancang bangunan. Bangunan yang dirancang itu tentunya tidak serta-merta mudah bentuknya, ada di medan yang miring, jadi ada bangunan yang dibangun di atas tanah yang miring, ada di pegunungan, ada di lembah, ada di bukit, maupun di lautan. Nah, hal ini sangat diperlukan hitungan yang matematisnya. Jadi setiap kita merencanakan sesuatu di bidang teknik sipil itu harus ada hitungan matematisnya. Biar apa? Biar semuanya itu terkontrol, terhitung, dan biar bangunannya aman. Nah, gitu. Nah, jadi kita kembali lagi ya untuk lulusan teknik sipil tadi. Nah, jadi biasanya seorang teknik sipil itu dibantu oleh namanya surveyor. Dia bisa dikatakan surveyor itu asistennya ya. Asisten yang bertugas mengamati sistem geometris tanah yang kompleks, misalnya pekerjaannya. Nah, ilmu matematika yang dipakai biasanya untuk ilmu ukur tanah, untuk mengukur tanah ini biasanya adalah trigonometri. Nah, trigonometri, kemudian konsep luas integral, dan kalkulus dasar. Jadi hasil pengukuran yang dilakukan oleh orang teknik sipil ini digunakan untuk membuat gambaran bumi untuk menentukan luas wilayah suatu daerah. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa hubungan matematika dalam teknik sipil itu sangat erat, sebab dalam teknik sipil sangat mengandalkan perhitungan yang sudah pasti berhubungan dengan matematika, seperti pada survei pemetaan. Nah, jadi survei yang ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengumpulan data dan perhitungan, sehingga matematika menjadi salah satu dasar dari survei dan pemetaan tersebut. Nah, jadi saya nanti kalau ada Kehidupan kita mungkin tidak ada pembangunan di Kota Palangkaraya ini gitu ya. Nah, maka apa ya namanya? Wajib untuk kita seorang muslim ya, seperti yang dikatakan Ibu Rospala tadi, bahwa kita sebagai seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Terutama ada amanah dari Allah, amanah dari orang tua. Nah, wajib untuk kita mempelajari ilmu tadi. Karena ilmu matematika ini ilmu yang pasti ya, 1+1=2, nggak bisa berkurang, nggak bisa ditambah. Tetap jadi 2 seperti itu. Nah, jangan merasa takut dengan matematika yang kita awalnya sulit, pasti akan mudah ketika kita sering-sering latihan. Nah, untuk acara selanjutnya kita buka sesi diskusi. Jadi kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan ajukan nama dan kelas berapa seperti itu. Untuk video yang belum dibuka, silahkan dibuka ya videonya. Oke, silakan adik-adik yang mau bertanya ya, atau yang mau cerita, menyampaikan pengalaman, silahkan. Silahkan kepada adik-adiknya.
yang ingin diskusi, cerita, bertanya. Aduh, ini gimana? Ini gimana ya, Bu? Ini gimana ya, Pak? Supaya gimana gitu. Cerita tentang matematika. Kalau ada yang malu-malu, bisa di chat, di kolom chat ini. Pertanyaannya, tulis nama, kelas, dan pertanyaannya apa gitu. Ada. Penny Wulandari atau Nabila atau Alpianor, Asih, Nanti ada Julian. hadiah materi yang ada hadiah bagi penanya. Oke, Nah, ada saya mau ya, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Serta Nabila. pemateri yang nomor berapa, nomor 1 atau nomor 3. Pak Reza atau Ibu Rospala. Atau keduanya juga bisa. Tadi saya lihat Penny Wulandari ya yang mau bertanya ya. Saya bingung Bu mau nanya apa. Ada. Nanti siapa yang bertanya dapat hadiah loh. Eriska, Reza, Alena. Ini suaranya dari mana ya? Tolong di-mute dulu ya. Backsound-nya. Atau wanita ada yang ingin bertanya? Wanita mau bertanya? Kak mau bertanya, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Anita Sugiyarti, saya dari kelas 12 MIA. Pertanyaan saya, apa bedanya matematika teknik sipil yang dibilang Pak Reza dengan Bu siapa tadi? Bu Roh siapa tadi? Dengan Bu Urus kepala. Iya itu pokoknya. Apa perbedaannya matematika di Matematika teknik sipil? Reza dan Bu Roh Dan Ibu Rospala gitu ya? Oke. Gimana ini Pak Reza sama Ibu Rospala, ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja. Ada yang lain yang mau bertanya? Selain Anita tadi.
Ada? Dulu ya, cerita sedikit. Kakak dulu waktu masih SMA itu kan kelasnya kelas IPA. Nah, jadi agak kesulitan. Bukan. Sebelum masuk ke IPA kelas 10, nah itu kan mau kelas ke 11 ke 12 itu ada pemilihan jurusan. Nah, jadi saking maunya masuk kelas IPA, tapi bakat di matematika itu nggak ada. Jadi alhasil cara kakak tuh gini, supaya kakak bisa, kakak cari kakak tingkat pada saat itu agar kakak bisa belajar matematika, bisa kayak kimia, fisika itu belajar cari kakak tingkat ya, diakrapin lah, kayak dideketin, terus diajarin nanti kalau ada soal atau apa gitu, jadi diajarin sama dia. Alhasil alhamdulillah pada saat itu kakak bisa masuk di kelas IPA. Nah, mungkin nanti ada kalau ada kesulitan atau apa cari kakak kelasnya yang bisa membantu buat belajar mengajarkan matematika seperti itu. Jadi nggak kesulitan lah. Ini ada lagi yang mau bertanya? Nabila, Asih, Siti, Dea. Mumpung kita bersama pemateri yang luar biasa gitu kan ya. Jadi kesempatan untuk bertanya. Sepertinya kita jawab Bu, saya mau dulu deh. nanya. Siapa? Dian. Angkat. Ya, Dian. Kelas berapa, Dian? 10 Mia, Bu. Oh ya, Apa yang terjadi jika di dunia kita atau negara kita tidak ada ilmu matematika? oke. Ini dituju ke siapa nih pematerinya? Mau ke Ibu Rospala atau Pak Reja atau kedua-duanya? Dian? Kedua-duanya juga bisa, Bu. Oke. Ada lagi Iya, Bu. selain Dian dan Anita? Jangan takut ya bertanya. Ya, Alpianor mau bertanya? Enggak, Bu. Oh, ya. Siapa lagi? Ada? Oke, sepertinya dua saja lagi yang bertanya. Bagaimana ini, Ibu Ros? Apa kita jawab atau masih menampung dulu? Oke, kita jawab aja dulu ya. Dua pertanyaan dari adik-adik sekalian. Terima kasih ya adik-adik atas pertanyaannya. Dari adik siapa yang pertama tadi? Adik Anita. Anita. Oke, adik Anita ya yang bertanya tentang apa sih perbedaan antara matematika yang disampaikan oleh saya, pemateri pertama yaitu saya ya, dengan matematika yang disampaikan oleh Pak Reza. Nah, jadi sebenarnya matematika yang disampaikan oleh saya dan pemateri 1 dan pemateri 2 itu sama. Jadi pemateri kedua itu merupakan bagian dari pemateri pertama. Ya, karena kan matematika itu kan beragam sekali atau
banyak sekali bidangnya. Ada misalkan matematika fisika, matematika kimia, ya kan? Ada matematika apalagi kesehatan dan lain sebagainya. Matematika hukum itu juga ada. Jadi yang bagian Pak Reza itu adalah matematika teknik, ya khusus ilmu teknik. Nah, kalau misalkan berbicara tentang teknik, berarti hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya itu perhitungan ini ya, kayak pembangunan gitu kan, seperti tadi MRT gitu kan. Nah, jadi memang yang disampaikan itu saling berkaitan antara yang saya sampaikan dengan Pak Reza sampaikan, gitu kan, itu saling berkaitan. Apa yang saya sampaikan itu adalah induknya, gitu kan, maksudnya dasarnya. Sedangkan Pak Reza itu adalah aplikasinya, bagian dari salah satu aplikasi dari matematika itu sendiri. Ya mungkin itu ya pertanyaan dari Mbak Anita. Silakan Bu Moderator. Ya, kalau Pak Reza ada tambahan, Pak? Ya, tambahan sedikit. Jadi memang matematika itu semuanya sama ya. Dasarnya itu sama. Yang berbeda hanyalah tadi dari Bu Rospala bilang pengaplikasiannya. Jadi untuk matematika teknik dia lebih ke tekniknya sesuai dengan bidangnya apa, bidang keahliannya apa. Untuk dasar perhitungannya itu semuanya sama. Nah, jadi mungkin seperti itu, Mbak Ananda. Oke, gimana Anita? Jadi sama ya, tidak ada yang berbeda yang dijelaskan oleh Ibu Rospala dan Pak Reza tadi. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Dian, Bu Ros. Apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada matematika? Seperti itu. Ibu matematika. Oke. Kalau di dunia tidak ada matematika, berarti nanti semua ilmu itu akan sulit untuk berkembang, itu ya? Ya enggak? Logikanya seperti ini. Misalkan mata pelajaran fisika. Nah, siapa yang sini belajar fisika? Pasti ada ya, udah pernah belajar fisika ya. Di kelas 10, itu karena matematika fisika dasar, ya kan? Atau lain sebagainya. Atau misalkan kita mau jual beli. Nah, itu kan sulit sekali kalau nggak ada matematika. Ya kan? Artinya aktivitas kehidupan manusia itu nanti akan terhambat, ya karena di sana itu pasti matematika akan masuk di dalam kehidupan kita. Kayak misalkan berhitung, kita memasak itu juga perlu matematika. Misalkan 1 sendok teh, nah 1 sendok teh itu seperti apa? Atau 1 sendok teh garam dibuat dalam sayur misalkan. Nah, 1 sendok teh itu seperti apa takarannya? Nah, takaran itu atau 1 sendok itu sudah masuk bagian dari matematika. Jadi kalau tidak ada matematika, ya itu tadi mandek. Mandek itu artinya tuh tidak berkembang, ya. Dan ilmu itu nanti akan sulit sekali untuk berkembang. Tidak tidak sekompleks kayak sekarang, ya. Kita ada Zoom itu juga ada peran matematika di sana. Karena kan di Zoom ini kan bagian dari pemrograman ya, dan pemrograman itu kan atau pemrograman komputer itu kan pasti menggunakan hitungan matematika, ya. Jadi tidak ada Zoom, ya kan, tidak ada tidak ada Zoom, tidak ada hitung-menghitung, semuanya itu ya tadi. Akhirnya tingkatan manusia itu akan sulit sekali untuk berkembang itu tadi. Itu ya, dan ilmu pengetahuan itu akan mandek atau tidak berjalan. Oke, silakan. Itu mungkin ya jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari pemateri kedua, Pak Reza. Dipersilakan kepada moderator untuk mengarahkan. Ya, langsung saja ya saya jawab. Oke. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada matematika, yang pastinya semuanya tidak berjalan dan kita tidak akan bisa bertemu dalam aplikasi ini ya, aplikasi Zoom meeting ini. Tidak ada teknologi, tidak ada HP, tidak ada komputer, laptop, dan lain sebagainya. Jadi itu kalau tidak ada matematika, mungkin semuanya bisa kacau. Jadi semuanya tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak berjalan lah. Jadi harus ada matematika, dan rasanya tidak mungkin kalau tidak ada matematika.
harus ada matematika. Ya, mungkin cukup penjelasan dari saya. Iya, itu ya. Oke, silakan Bu moderator. Mungkin Bagaimana, kita Ian? cukupkan saja yang kayaknya ya. Untuk Bisa dua dipahami ya, pertanyaan. ya. Semoga bisa dipahami ya dari penjelasan Ibu Rospala dan Pak Reza tadi. Karena mustahil ya di dalam kehidupan kita ini kalau tidak ada matematika. Bisa jadi bangunan yang ada di kota Palangkaraya, Banjarmasin, atau di ibu kota kita itu tidak ada karena tidak ada matematika itu tadi. Maka sangat penting di dalam kehidupan kita itu ada matematika. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah sesi terakhir. Ini langsung. Oke, sebentar ya, saya kirimkan poster. Hadiahnya tadi Bu, apa Bu bagi yang mau bertanya? Hanya apa, Jar? Hadiah nanti kuota ya. Nanti akan dikirimkan kuotanya. Oke, ini sudah saya kirimkan post-testnya. Silahkan pada adik untuk mengisi post-test yang saya kirimkan di chat. Sudah mengisi post-testnya? Oke, kalau sudah mengisi post-testnya, kita akan menonton video yang akan diputar. Sebentar ya. Mungkin untuk Pak Reza bisa minta tolong putarkan videonya. Sambil nunggu Pak Reza memutarkan video, isi post-testnya dulu ya.
Pak Rezanya sepertinya tidak ada. Oke, sebentar ya. Oke. Tunggu ya. Sepertinya kita cukupkan saja karena beliau sudah tidak ada sepertinya. Beliau sedang melakukan aktivitas yang lain. Nah, karena ini sudah berakhir acara kita, jika ada kesalahan itu semata-mata dari kami. Jika ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Terima Ya. kasih ya. Semoga kita bertemu Terima kembali. kasih Bu. Oh, ya. kembali Bu. Nanti ada donasi buku. Jadi adik-adik bisa meminjam buku terkait dengan matematika di perpustakaan ya. Nah, insya Allah nanti hari Selasa kami kirimkan buku-bukunya, buku-buku matematika ke sekolah. Iya Kak. Silakan nanti jika adik-adik mau pinjam ya. Yang Oke. tadi Silakan, Bu. bertanya Yang bertanya tadi silakan moderator. bisa di chat ya, biar nanti hadiahnya akan kita kirim gitu. Silahkan. Nggak ada uang, Bu. Bu, Mau mentahnya aja ya. Oke, silakan nanti mentahnya aja, Jar. Bu, siapa penemu pertama matematika, Bu? Yang menemukan kira-kira? matematika. Bapak Tadi sudah ada videonya. Siapa tadi? makanya lihat videonya dari awal. Nah. Siapa Mas? Siapa tadi yang jawab? Nggak Siapa disiplin kira-kira? Anda itu. Nanti coba di searching ya. Itu banyak sekali di video YouTube yang bagaimana awal mula matematika itu berkembang ya. Oke, nanti kita lanjutkan next time ya. Adik-adik, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Nanti kami beritahukan informasi bahwa nanti akan ada donasi buku dari kami di sekolah di SMA Muhammadiyah ya, di sekolah kalian. Silakan jika ingin meminjam buku, insya Allah nanti hari Selasa itu sudah ada bukunya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Mas Rezanya sudah datang nih. Mas Reza. Ya. Nah, silakan. Kenapa? Tayangkan videonya. Silakan Mas Reza. Udah jadi udahan, Ibu. Oh ya udah mau udahan katanya. Mau udahan apa mau video? Oh iya ya. Videonya video yang tadi. Mau video aja, Bu. Sebentar ya, sebentar aja kayak videonya. Iya, Sebentar ya. Mau video apa? Video. Ini ya, ini aja. Profil kereta cepat. Ini Mas. Ini Mas, coba lihat Mas di grup. Oh, bentar. Maaf. Nah, itu. Kita Buka mau aja. lihat sekilas tentang Oh, iya. UMP ya. Maaf ya. Sebentar. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Tadi lagi ke toilet. Bentar.
Kelihatan ya? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Mungkin suaranya aja, Pak, ya. Suaranya. Bentar ya. If you want to get into the best university, you have to go abroad. If you guys still think like that, you guys are missing out. Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun ini menjadi the best university in Central Kalimantan. Ini ada banyak fasilitas, dosen, mahasiswa, dan alumni. Inovatif sebagai kampus baik di Kalimantan Tengah tahun 2020 oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Semua komitmen kami memberikan pendidikan terbaik untuk seluruh mahasiswa. Kita mulai dari kelebihan yang ada dari semua fakultas di Ada. Nggak ada suaranya ya? Ya, nggak ada suaranya. Lah kok hilang? Atau saya ini ya? Ke Bahana ada ininya, ada videonya nggak? Nggak ada, Pak. Sebentar. Mungkin terkendala sinyal kayaknya ya. Sudah kayak adik-adik kayaknya mau weekend ya. Ya ada ya mau weekend Saya ya. mau mandi dulu, Bu. Oh, Oh, mau mandi. Oke. Gimana? Oke, silakan Mbak. Kita cukupkan aja. Kayak Oke. sepertinya Dade mau jalan-jalan kayaknya. Iya. Mau menikmati weekend, ya nggak? Oke, nanti untuk profil UMB bisa adik-adik lihat di YouTube ya. Ketik aja UM Palangkaraya. Nanti di sana banyak sekali info-info terkait dengan UM Palangkaraya. Barangkali nanti kalau setelah adik ini lulus, adik berniat atau berkeinginan untuk sekolah atau kuliah di UM Palangkaraya. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu Moderator untuk mengakhiri. Kita tutup ya. Jadi kita silakan kepada adik-adik semua untuk bisa live Zoom-nya. Karena tadi sudah ditutup. Oke, Terima kasih adik-adik. Terima kasih. Sama-sama. Nah ya, keluaran. Mas, nanti tolong ya video rekamannya. Assalamualaikum. Iya, Mbak Ros. Nah, kita cukupkan aja gini. Video rekamannya nanti tolong kirimkan yo. Oke, silakan. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.